Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini adalah kegiatan belanja mingguan, yaitu belanja mingguan di minggu kedua pada bulan Januari tahun 2024. Seperti biasa ya teman-teman ya, budget untuk belanja mingguan atau belanja sayuran itu 150.000 dalam jangka waktu 1 minggu. Kira-kira cukup apa enggak ya? Saya rasa sih cukup, asalkan kita bisa mengaturnya dan bisa menyesuaikan dengan budget tersebut menunya. Kalau menunya tidak kita sesuaikan dengan budget, ya pasti boncos lah ya teman-teman ya. Apalagi sekarang itu bumbu-bumbu pada naik semua harganya. Cabai, bawang merah, bawang putih itu naik semua harganya ya teman-teman ya. Meskipun setiap daerah itu harganya pasti berbeda-beda. Oh ya teman-teman, untuk belanja sayuran saya belanja di satu tempat ini saja biar enak, biar cepat, dan ambil videonya itu tidak jalan-jalan ya teman-teman ya. Kalau pas belanja kayak gini di tempat ini, Pak suami lah yang ambil video, yang pegang handphonenya itu Pak suami dan saya yang belanja. Belanja di sini saya habiskan sekitar 30.000, itu sudah lengkap semuanya, sayurannya ada sayur hijau dan sop-sopan. Dan nanti di akhir video akan saya tunjukkan berapapun harganya. Saya akan spill di akhir video ya teman-teman ya, karena saya sudah niat banget untuk belanja mingguan kali ini. Sudah saya catat satu persatu harganya, biar teman-teman bisa tahu apa saja yang saya beli dan budgetnya berapa, masih ada sisa atau kurang di akhir video ya teman-teman. Ngomong-ngomong, kalau belanja mingguan itu saya tidak per minggu atau per tanggal berapa gitu, tidak ya teman-teman ya, tergantung isi kulkasnya, dan yang terpenting lagi tergantung Pak suami bisa ngantar apa tidak. Ya sebenarnya sih saya juga bisa berangkat sendiri, saya juga sudah tahu tempatnya di mana, langganannya itu yang mana itu sudah tahu, sudah apal banget. Tapi saya kalau belanja mingguan kan terlalu banyak banget yang dibawa ya teman-teman ya, jadi ya harus dengan Pak suami biar bisa membantu membawa belanjaannya. Karena motorku bukan motor metik, tapi motor yang pakai persneling itu loh teman-teman ya, tahu kan ya, motor Supra, jadi ya agak kesulitan untuk buat belanja. Kalau belanja mingguan kayak gini, saya yang paling utama saya pikirkan itu adalah masakan buat si bocil. Kesukaannya si bocil itu apa, itu yang saya beli duluan. Seperti lauknya ya ikan, itu protein hewani yang saya beli itu pasti udang. Kesukaannya dia itu pasti saya beli terlebih dahulu biar tidak lupa, karena kalau itu lupa ya bisa sih beli di di tukang sayur, tapi harganya kan mahal teman-teman. Jadi sebagai emak-emak yang kaum mendang-mending ya, saya mending beli di pasar, dan saya utamakan biar tidak lupa ya teman-teman ya. Harganya kan lumayan juga, dapat yang lebih murah dan juga dapat yang lebih fresh, jadi ya bisa hemat dikit lah ya teman-teman ya. Hemat loh ya, bukan pelit. Beda, antara hemat dan pelit itu berbeda. Kalau soal sayur mayur sih anakku aman ya teman-teman ya. Apapun yang dimasak ibunya, kalau sayur asalkan sayur bening itu dia suka banget. Yang namanya sayur itu udahlah ya teman-teman ya, anakku itu paling top. Oke banget kalau makan sayur. Tapi yang tidak dia suka adalah sayur air ini, sayur telada ini dia tidak suka. Kalau kangkung, wah itu kesukaan dia. Meskipun ditumis saya kasih cabai 1 atau 2 gitu, agak pedas-pedas sedikit, itu dia tambah nafsu makan, tambah makannya itu tambah lahap gitu loh teman-teman. Jadi saya tidak khawatir lagi untuk soal sayur mayurnya, karena sudah saya biasakan mulai dari kecil makan sayur itu yang utama. Kalau lauk pauknya, protein hewaninya itu ya tetap saya kasih, meskipun paling dikit atau paling familiar itu adalah telur ya teman-teman ya. Kalau soal protein nabati dia itu kadang suka, kadang enggak. Soal tempe, tahu itu tergantung moodnya dan tergantung temennya. Kalau temennya makan itu kan kayaknya itu enak ya, biar dia itu bisa berebut gitu loh, itu enak banget dia mau. Tapi kalau makan sendiri, makan tempe tahu itu jarang banget ya teman-teman ya. Pilih-pilih sayurnya sudah selesai. Sekarang saya mau totalan dulu dengan ibunya ya.
kurang lebih di sini tuh tadi habis Rp30.500. Yang Rp500 itu didiskon ya teman-teman ya. Saya mau lanjut ke perikanan. Saya mau beli udang dan ikan putihan. Katanya ikan putihan, tapi saya tidak tahu sendiri itu namanya ikan apa. Saya protein hewani belanja mingguan kali ini tuh ada beberapa macam. Ada udang, terus ikan putihan, terus ikan asap, terus apa lagi ya teman-teman ya? Kok lupa ya? Oh, ada ikan tongkol dan ikan salem. Untuk bumbunya saya cuma menambahkan bawang merah saja, karena bawang merah di rumah tinggal sedikit, takutnya tidak cukup untuk 1 minggu ke depan. Jadi ini saya membeli setengah saja. Untuk bawang putihnya masih banyak, masih ada setengah kiloan lah di rumah, jadi ya bisa bertahan untuk 1 minggu ke depannya. Untuk bawang merah ini saya beli setengah kilo dan harga 28.000. 28 apa 23 ya, 23.000. Terus saya nambah beli kemiri 1 on saja dengan harga 5.000 teman-teman. Dari belanja kali ini saya akan segera pulang dan saya akan segera berangkat kerja teman-teman, karena belanjanya kali ini saya belanja di hari Sabtu dan belum libur ya, liburnya dimulai hari Minggu. Ini kesorean harinya, jangan salfok dengan baju yang saya pakai, karena baju yang saya pakai tadi itu cuma saya pakai untuk belanja saja, habis belanja digantung lagi di tempatnya ya. Jadi ini ya eman-eman lah ya kalau saya harus gonta-ganti baju lagi. Sekarang sudah musim hujan dan cucian itu sudah mulai menumpuk, jadi ya saya pakai saja ya teman-teman ya. Toh ini juga buat membersihkan ikan, jadi ya enggak apa-apa lah ya, masih pakai baju yang tetap tadi pagi. Tadi pagi setelah belanja, saya sampai di rumah langsung kerja memasukkan protein hewani ini ke freezer biar tidak bau ya teman-teman ya. Karena saya kan membersihkannya itu sehabis maghrib atau sore itu loh. Saya lupa, oh kayaknya ini mau maghrib, sore-sore gitu habis sholat asar. Langsung saya bersihkan ikannya biar tidak bau. Itu ikan putih yang saya beli tadi, setengah kilo harganya 28.000, tidak setengah kilo, itu hanya 2 ons gitu loh teman-teman. Harganya kok 2 ons, 4 ons harganya 18.000. Terus kalau udangnya ini 1/4 harganya 17.000. Udangnya fresh besar-besar. Ini saya membersihkan hanya kepalanya saja yang saya bersihkan, saya buang gitu aja ya. Karena kalau semua cangkangnya saya bersihkan, nanti pas waktu pengambilan dari freezer itu kayak cepet hancur gitu loh teman-teman, karena tidak ada penyangganya. Untuk membersihkan udang ini saya persingkat saja. Tadi sudah saya bersihkan semuanya kepalanya, tapi tidak saya rekod. Karena kalau saya rekod semuanya itu ya mohon maaf ya teman-teman ya, kalau 2 jam durasinya itu bisa sampai 2 jam. Jadi ini saya cut saja, saya bersihkan semua ikannya. Saya cuci kembali dengan air mengalir. Tempatnya ini saya jadikan satu karena juga ini ikan fresh atau ikan segar, jadi ya nggak apa-apa ya dijadikan satu, tapi tidak saya marinasi. Biasanya saya marinasi itu mendadak pun sudah enak kok teman-teman. Habis sholat subuh itu dikeluarkan dari freezer terus langsung dibumbui, didiamkan sih sekitar 30 menit, itu sudah saya rasa enak banget ya, sudah meresap lah bumbunya. Untuk berikutnya ada protein hewani ikan salem. Ikan salem ini satu rantang atau satu besek kayak gini itu dapat 2 dengan harga 8.000. Oh, bukan 8.000, tapi 10.000. Masih segar-segar ikannya, enak kok ini ikan salem ini. Ikan salem dia sambal juga enak, di kuah santan juga enak. Apalagi di sambal pakai itu namanya apa? Pakai kemangi itu tambah mantul. Nasinya cukup nasi anget sama ikan salem di sambal gitu aja sudah enak ya teman-teman ya. Apapun makanannya, kalau kita makan bareng keluarga itu rasanya sangat nikmat. Apalagi pas hujan-hujan ngumpul bareng keluarga makan anget-anget, mantul banget ya teman-teman ya. Untuk protein hewani berikutnya atau ini ada ikan benggol atau ikan pindang atau apa ya, ikan tongkol.
2 besek ini harganya 8.000, lumayan murah. Kalau di tukang sayur satu beseknya itu harganya 5.000. Sudah hemat kan ya? Hemat 2.000. Alhamdulillah bisa buat jajan sih kecil kalau kita bisa berhemat seperti ini. Ya kalau sekali-sekali sih belanja di tukang sayur ya enggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau keadaan darurat itu ya mau gimana lagi. Dan untuk protein nabatinya seperti tempe dan tahu itu saya membelinya itu pasti dadakan ya teman-teman ya. Pasti mendadak karena ya itu tadi. Kalau tempe saya rasa buat agak lama itu kayak kurang enak. Soalnya kan kalau dimasukkan kulkas itu kayak atos gitu loh teman-teman. Jadi saya kurang suka. Pak suami pun juga kurang suka. Karena di sini saya hidupnya di desa, untuk membeli protein hewani, protein nabati maksudnya itu gampang banget, dekat sekali dengan orang penjual tahu yang produksi sendiri itu ya, jadi aman lah ya, biarpun belinya mendadak. Cuma kalau untuk perikanan ya jauh lah ya, kalau nggak beli di pasar ya nggak ada di sini ya teman-teman. Berikutnya ada ikan asap manyung. Ini ada belungan atau yang di bagian kepala-kepala itu ada. Ini saya beli 1 besek dan yang satunya lagi itu dagingnya. 2 besek ini harganya 15.000 ya teman-teman. Oh bukan 15.000 tapi 13.000. Alhamdulillah. Ini adalah menu terfavorit atau paling suka saya dengan menu ini. Bisa di mangut atau di sambal, tapi paling suka itu di mangut, apalagi dicampur dengan pete. Oh ya, untuk dagingnya itu kan pas waktu ngasap pasti dikasih biting kayak gini ya, atau lidi itu ya, jangan lupa untuk dikeluarkan terlebih dahulu kalau mau dimasukkan ke freezer, biar nanti pas waktu mau masak enak ya. Ini kan sudah dicuci, sudah dibersihkan dengan lidinya, jadi tinggal masak saja dan tinggal dicemplungkan saja ke wajannya. Kalau sudah membersihkan protein hewani, nanti jangan lupa semuanya dibersihkan ya teman-teman ya. Sing cuci piringnya itu di sabun biar tidak bau amis. Terus sisa-sisa dari kotoran ikannya jangan lupa dibuang juga biar tidak dihinggapi lalat. Seperti ini ada sedikit sampah dari kepala udang dan ada kertas dari bungkusan ikan salem tadi ya teman-teman ya. Jadi ini saya mau keluarkan dulu, saya bersihkan dan jangan lupa sing cuci piringnya untuk dicuci pakai sabun biar tidak bau amis. Oke teman-teman, saya mau lanjut membersihkan dulu ya. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu sekarang sudah tiba ya teman-teman ya. Di daerah rumahku sekarang sudah mulai hujan, meskipun tidak setiap hari hujan tapi sudah hujan itu alhamdulillah banget. Yang kekeringan sumurnya sudah mulai terisi air lagi. Dan kalau saya lihat di daerah-daerah lain sudah banyak sekali yang kebanjiran, yang ada yang gempa bumi. Di mana itu ya yang gempa bumi kemarin ya? Oh di luar negeri sih, kayaknya di Jepang ya. Ya semoga kita semua bisa terlindungi dari mara bahaya ya teman-teman ya. Dari bencana alam semoga kita semua bisa terlindungi. Amin amin ya rabbal alamin. Protein hewani sudah beres, sekarang saya mau lanjut ke sayur mayur dan perbumbuan. Ada koro, manisa, dan bawang merah yang saya beli tadi. Untuk bahan sop itu yang satu bungkus semuanya itu harganya 19.000, tapi saya lupa tidak tanya harga persatuannya, seperti wortel berapa, buncis berapa, brokolinya berapa itu saya lupa. Yang penting itu harganya 19.000. Untuk apa ini namanya, brokoli apa kembang kol? Brokoli ya atau kembang kol, itulah ya. Yang penting sayuran ini itu saya buang untuk daunnya biar tidak terlalu full di dalam kotaknya, biar muat lah ya. Dari beberapa bahan sop ini kita bisa masak sop, terus kita bisa masak ditumis,
buat capcay juga bisa. Ini adalah sayuran terfavorit karena sayuran ini bisa tahan lama banget daripada sayuran yang hijau-hijau. Untuk sayuran yang hijau-hijau itu harus didahulukan ya teman-teman ya. Masaknya usahakan sayuran yang hijau yang gampang kuning seperti selada air atau namanya apa ya, telada, itu cepet banget kuning. Jangan lupa didahulukan untuk memasaknya. Kalau bayam sih saya rasa masih tahan asalkan tidak kena air ya teman-teman. Menyimpannya usahakan jangan terkena air. Terus kalau sayur kangkung itu lumayan agak bertahan lama, tapi ya jangan lama-lama ya kalau sayur kangkung, karena daunnya itu yang biasanya cepet menguning. Kalau batangnya sih aman, tapi kalau daunnya itu yang cepet kuning. Koro ini harganya 2000-an per bungkus, 2000. Sebenarnya 5000 itu dapat 3 bungkus ya, tapi karena saya butuhnya cuma 2 saja, saya beli 4000. Beli 2 bungkus seperti ini. Jangan tergoda dengan harga ya teman-teman ya, karena harganya beda 1000 sudah dapat 3, kita tergiur, tapi kebutuhan kita itu sebenarnya cuma 2, jadi jangan lupa kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Bawang merah tadi saya beli dengan berapa ya tadi ya, 23.000 dengan berat setengah kilogram. Saya rasa cukup untuk 1 minggu ke depannya. Ini selada air atau telada yang saya beli dengan harga 2000-an per ikatnya. Saya tadi beli 4000 atau 2 ikat. Untuk pembersihan sayur ini bukan saya ya teman-teman yang membersihkannya. Sayur hijaunya ini emak tadi siang yang membersihkan pas waktu saya tinggal kerja. Alhamdulillah banget hidup dengan orang tua itu masih terbantu ya. Kegiatan rumah tangganya itu masih sangat terbantu, tidak rumit sendiri, masih ada lah ya yang gotong royong kayak gitu lah ya teman-teman ya. Untuk kangkungnya ini biasa memang saya sendirikan antara batang dan daun karena tingkat kematangannya itu tidak sama. Untuk batangnya kan agak lama, terus kalau kita hidup dengan orang tua kita harus bisa toleransi, harus bisa saling menghargai gitu loh ya teman-teman ya. Kalau orang tua tingkat kekuatan giginya itu kan sudah menurun ya teman-teman ya, tidak kuat lagi dengan sayuran yang keras. Jadi ya yang muda harus mengalah. Untuk sayur hijau berikutnya ada sayur bayam. Sayur bayam ini saya beli 3 ikat dengan harga 2000. Murah banget ya teman-teman ya, sayur bayam ini 3 ikat harganya cuma 2000, itu sudah dapat sayur. Kalau kita hidup di desa, kita hidup di dekat dengan pasar tradisional, kenapa tidak sih kita membeli sayuran untuk kita masak setiap hari? Janganlah kita memboros soal makanan. Janganlah kita terlalu sering makan di luar, itu nggak baik ya teman-teman ya, nggak baik buat kesehatan dompet kita. Inilah teman-teman belanjaan yang sudah saya belanjakan di minggu kali ini. Saya rasa cukup untuk 1 minggu ke depannya. Kalau misalkan ada kekurangan, saya hidup di desa itu gampang banget ya teman-teman ya. Untuk sayur, ada sayur kelor yang tinggal ambil saja. Terus kalau mau ke sawah juga ada pohon pepaya yang kita ambil bisa dimasak santan. Mudah banget lah ya teman-teman ya. Tapi ini saya rasa sudah cukup untuk 1 minggu ke depannya. Untuk protein hewani kalau kurang ya bisa beli telur saja teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Jangan lupa dukungannya ya untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.